Saudara percaya kalau Tuhan ciptakan mulut, ciptakan perut, pasti ada makanan? Itu enggak amin. Bulan apa kabar kamu? Oke, kita buka ayat yang pertama. Ayo, coba duduk. Kita buka ayat yang pertama. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Yang di Zoom nggak pakai airport bisa dengar ya? Saya dekat kok ini cara. Tolong nulis. Bisa ya? Dengar ya? Baik, Matius 6 sudah ada. Ayat 31. Sebab itu. Nah, kalau ada kalimat sebab itu artinya apa? Harus yakin. Wih, betul. Apalagi sebab itu. Ayo, yang lain mikir. Percaya nggak nanti kita pasti makan? Entah makan apa dari mana saya tidak tahu. Pokoknya percaya pasti makan. Betul? Sebab itu. Ayo, apa? Mendengar kata sebab itu mikir apa? Ada alasan. Ayo, sebab itu. Ada penyelesaian masalah. Ada penyelesaian masalah. Apalagi sebab itu. Garis bawahi. Oke. Ayo satu lagi. Sebab itu. Percayalah. Oke, dari semua itu. Coba ya. Kalau mama ngomong pada anaknya. Suami ngomong pada istrinya. Seorang bos ngomong pada karyawannya. Sebab itu. Itu menunjukkan apa? Kepastian. Sebab itu menunjukkan tanggung jawab. Betul tidak? Sebab itu. Saudara, ini luar biasa Papa kita di surga itu. Sebab itu. Apalagi yang bicara itu Tuhan. Suara apa itu Pak Ben? Enggak apa-apa. AC. Oh, AC-nya. Oh, di sana ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau Bapak bicara kepada kita, sebab itu. Saudara yakin nggak? Bahwa Papa nggak asal ngomong. Loh, yakin. Ya jawab itu kalau yakin itu. Yakin tuh. Papa kita nggak asal ngomong loh. Sebab itu. Nah, apa kalimat berikut? Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Stop. Sebab itu. Oh, terima kasih Papa di surga. Jaminanmu luar biasa. Ada tanggung jawab yang Papa kerjakan. Saya beri pertanyaan ini. Mungkin ada yang anggap pertanyaan konyol untuk pertanyaan apa? Pernah nggak saudara menemukan ada bayi? Bayi itu berarti di umur setahun ya. Itu khawatir. Aku besok dapat susu nggak ya? Kalau saya tanya, mungkin nggak? Enggak. Bener? Ya. Walaupun kita nggak pernah tahu karena mereka nggak bisa ngomong. Tapi yakin nggak bahwa bayi itu nggak pernah khawatir? Loh, enggak pernah. betul nggak? Nggak pernah khawatir. Kenapa? Bukan percaya. Ada yang sayang dia. Walaupun ada kisah yang menyedihkan bayi dibuang. Tapi faktanya bayi nggak pernah khawatir. Mereka tahu ada yang sayang. Itu luar biasa. Tapi ini oke? Sebab itu janganlah kita apa? Khawatir. Dan khawatir dan apa? Berkata. Apa yang kita seringkali katakan sebagai manusia? 1, 2, 3. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Walaupun ditulis cuma 3 hal, makan, minum, pakai, nggak ada yang lain-lain, ya, termasuk masalah sakit, masalah obat, masalah yang lain. Tapi maksud Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus yang bicara. Makan, minum, pakai, itu kan kebutuhan pokok manusia. Ya, betul, intinya ada di situ. Nah,
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata tentang yang perlu kebutuhan pokok kita. Lalu apa jaminannya? Ayat 32. Ya, ayat 32 Matius 6. Apa jaminannya? Luar biasa. Apa? Ayo, semua itu apa? Dicari. Iya, kebutuhan pokok tadi. Makan, minum, pakai itu yang cari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Bapa kita. Nah, kita kenal kan? Kenal. Tenang nih. Tenang. Sungguh? Sungguh? Yes. Yakin? Yakin. Ayo kita buktikan. Kalau kita kenal Bapa, menurut kata Tuhan Yesus, kita ikut-ikut cari. Nggak usah. Kenapa? Karena kita mengenal. Yang tidak mengenal Bapa di surga, mereka itu yang cari, yang khawatir, yang takut, dan sejenisnya. Tapi kita nggak perlu, karena mengenal. Dia itu Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Nah, maka itu saya tanya tenanan, sungguh, serius, kita nggak perlu khawatir. Jawabnya dalam hati ya, dalam hati. Ya, bujuk awas. Bohong awas. Tuhan tahu itu isi hati kita. Serius, nggak usah khawatir. Karena ini loh kalimat. Setelah titik, semua itu makan, minum, pakai, yang cari hanya mereka yang tidak kenal Bapa kita. Tapi kalau kita kenal, nggak usah cari. Apa jaminannya? Lihat kalimat itu. Ayo baca. Apa jaminannya? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kita ngapain? Memerlukan apa tadi? Makan, minum, pakai itu. Saya lupa tahun berapa. Tapi ketika pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini, saya langsung menangis. Saya bilang gini, Papa, seandainya Alkitab itu isinya cuma satu ayat ini saja. Bisa bayangkan, begitu percaya saya kepada Papa di surga. Seandainya Alkitab isinya cuma satu ayat ini saja. Enak ya, nggak perlu repot-repot bawa Alkitab. Saya berkata, buat saya cukup. Setuju? Ngerti nggak maksudnya? Jaminannya pada kalimat ini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Maka itu kenapa tadi saya tanya, ada nggak bayi-bayi khawatir? Tidak. Ini luar biasa. Akhir Juni yang lalu, saya ada di satu desa namanya Omi Waren. Itu Kabupaten Manokwari Selatan. Pas saya tiba, ternyata ada ulang tahun. Anak kecil umur 7 tahun namanya Ayu. Ada yang mau masuk ke keluar lagi. Coba tak panggil. Baju kuning. Nah, saya kenal anak ini. Kenapa saya kenal? Karena saya bawa dia dari Jakarta ke Manokwari, saya gendong sendiri. Waktu dia umur 8 bulan. Saya bawa anak itu dari Batam. Saya nggak kenal dia. Nah, tetangga yang ngasuh dia, itu saya kenal. Namanya Bu Marta. Oke, karena orang banyak tahu kalau ada anak yang mau dibuang, saya ditelepon. Oke, ini ada bayi 8 bulan. Oh ya, beratnya catat 8 bulan, beratnya nggak sampai 5 kilo. Kenapa sekurus itu?
Tapi cuma dikasih minum air gula saja. Loh, kok bisa? Ya, di mana bapaknya? Nah, dikatakan bapaknya meninggal kecelakaan waktu dia dalam kandungan umur 3 bulan. Nah, waktu anak ini lahir, berapa waktu kemudian ibunya dapat kerjaan ke Arab Saudi. Dititipkan ke tetangganya. Dengan pesan tiap bulan biayanya saya akan kirim. Nah, lewat bulan ke-6 masuk bulan ke-7, nggak ada kabar ibunya ini. Sampai dia bilang, sudah mati juga di sana kali. Dia bilang begitu. Jadi bingung orang ini, terus gimana cara hidupi bayi ini? Itu yang luar biasa. Akhirnya tetangganya namanya Bu Marta, terus telepon lewat teman saya satu lagi. Ya udah. Nah, teman saya itu mau posisi Bu Marta ini bawa bayi ini sampai di Cengkareng. Nah, waktu itu urusan tiket masih mudah, nggak seperti sekarang harus ada nomor induk ID semuanya itu. Saudara, ini yang mengherankan. Begitu saya terima bayi ini di Bandara Soekarno-Hatta, teman saya sudah nyiapkan ya termos panas, terus susu semuanya, dan saya memang sudah biasa bawa bayi-bayi. Begitu saya gendong, saudara, ini anak nempel luar biasa. Dan itu transit 2 kali, Jakarta Makassar, Makassar Sorong, baru Sorong Manokwari. Anak ini nggak mau turun, nggak mau dilepas. Nah, saya kan perlu ke restroom juga, ke toilet, pesawat toilet. Ini anak, dia mau ambil pramugari, tidak mau, meronta dia. Jadi saya masuk ke toilet pesawat sambil gendong anak ini. Bisa bayangkan. Nah, sampai Makassar, saya mau ganti pampersnya. Itu saya turunkan, letakkan, dia nggak mau. Tapi saya rasa dia nggak basah. Nggak mau sama sekali. Nah, waktu itu Juni yang lalu, waktu saya ke sana, sudah 7 tahun. Saya kelas 1. Itu loh yang namanya kasih. Bayi ini nggak pernah khawatir. Maka itu akan tetapi. Kata akan tetapi kita harus tahu. Yang belum punya anak pasti ngerti juga. Bayi-bayi itu ngerti nggak siapa yang sayang dia, siapa yang nggak sayang dia. Aneh betul. Dan itu saya buktikan. Karena bayi itu kan nggak tahu, saya baru kali itu. Begitu saya gendong langsung nempel. Nah, apalagi Bapak yang di surga. Telat lagi. Sima. Oh, terkesima. Saudara, itulah Papa di surga. Maka itu ingat tadi dalam doa saya katakan, kalau Papa ciptakan perut, ciptakan mulut, pasti nggak mungkin kecap-kecap kosong. Nggak mungkin, pasti ada yang dikecapi. Setuju? Setuju. Itu Papa kita yang luar biasa. Tanggung jawabnya. Saya ingin ulangi ayat pertama yang tadi pagi, sesi kebaktian pertama. Kejadian 8:22. Tiap kali saya renungkan ayat ini, aduh, nggak perlu khawatir apapun itu. Coba, Kejadian 8:22. Yang tadi pagi ngikuti lupa. Oh, yang di Indonesia kemarin malam ya. Ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada. Tak akan berhenti musim menabur dan musim menuai. Tidak berhenti-berhenti apa dan apa? Dingin dan panas. Tidak berhenti-berhenti apa? Kemarau dan hujan. Tidak berhenti-henti apa? Siang dan malam. Ini nggak aktif. Jaminannya selama bumi masih ada. Berarti selama bumi ini masih ada,
Papa tetap bertanggung jawab nggak atas hidup kita? Yes. Pasti. Wih, ini hebat sekali. Itu papa kita. Pokoknya kalau saudara lagi nggak melihat duit sudah berminggu-minggu, tapi melihat tanah masih ada, aman. Selama bumi masih ada, itu tanggung jawab papa yang luar biasa. Maka itu Tuhan menjamin hidup kita. Masih ingat kisah pada zaman Nuh? Berapa bulan itu mereka di atas, di dalam kapal itu. Bulan, saudara, hampir setahun. Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Dan hebatnya yang Tuhan pelihara nggak cuma Nuh, 8 orang itu. Tapi semua binatang di dalam kapal itu aman. Bukan karena Nuh hebat, bukan. Luar biasa. Nah, setelah banjir surut, kapal besar itu nyangsang, tahu kata nyangsang, nyangkut, ya, di pegunungan Ararat. Nah, tapi Nuh kan nggak tahu sudah ada makanan nggak di bumi ini. Akhirnya Nuh melepaskan burung. Masih ingat ya? Sore-sore balik lagi. Berarti belum ada apa-apa. Tunggu berapa saat lagi. Dilepas lagi. Sore bawa dahan pohon. Masih ingat itu? Nah, ternyata orang Yahudi itu pintar. Ada pertanyaan di antara mereka. Ayo, siapa bisa jawab? Burung merpati yang dilepas Nuh kedua kali, lalu balik bawa dahan pohon zaitun itu burung jantan atau betina? Yang mana tahu? Ternyata orang Yahudi tahu. Pasti burung jantan. Bukan, karena betina di kapal bukan. Karena kalau burung betina jatuh tuh pohon karena mau terus. Ada yang mana? Itu kan hanya orang Yahudi itu tidak tahu. Keren ya. Jadi Tuhan itu pelihara selama bumi masih ada. Itulah jaminan yang Papa buat. Maka itu saya ulangi lagi, ketika pertama kali Roh Kudus membuat revelation kepada saya tentang Matius 6:31, saya bilang cukup Papa, cukup. Kalau Alkitab cuma satu ayat ini saja cukup. Akan tetapi siapamu? Akan tetapi siapamu? Oh, yang di Zoom, di mute. Akan tetapi siapamu? Ayo, bukan lagi mana? Matius 6:31. Bapamu yang di surga. Jadi bukan bapamu yang di pasar itu, bukan bapamu yang di situ, enggak. Bapamu yang di surga. Ngapain dia? Tanyakan lagi. Matius 6:31. Terima kasih Bapak. Multimedia, ayo. 32, maaf saya salah, 32, maaf. Akan tetapi siapa kita? Bapakku yang di mana? Apa artinya Bapakku yang di surga? Yang punya surga. Kalau dia punya surga, berarti punya apa saja? Punya segalanya. Punya segalanya. Ngapain? Tahu. Apa yang dia tahu tentang kita? Baca. Bahwa kita memerlukan semuanya itu. Apalagi semuanya itu tadi makan, minum, pakai. Apa kita tahu? Yakinkan diri kita. Itu tanggung jawabnya yang luar biasa. Asal kita serius, kita mengerjakan tanggung jawab kita. Itu yang Papa janjikan kepada kita. Nah, ayat 33. Sudah banyak yang hafal. Matius 6:33. Tetapi suruh apa dulu? Ayo, tetapi apa?
Carilah dahulu duit. Kerajaan. Cari makan minum pakai? Tidak. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Dalam krisis yang sangat kritis sekalipun, dalam masalah yang sangat berat sekalipun, dalam kesulitan hidup yang begitu sulit sekalipun, jangan cari jalan keluar untuk menyelesaikan kesulitan ini. Tapi cari siapa dulu? Cari kerajaannya dan kebenarannya. Serius. Tolong beritahu sebanyak-banyaknya saudara kita, teman kita. Ketika kita terpojok, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita terjepit, ketika kita terhimpit, jangan cari cara penyelesaian bagaimana. Cari kerajaannya dan kebenaran. Amin. Ini jaminan. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 12. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ketika hari itu Raja Yosafat lagi panik karena tiba-tiba diserang oleh 3 pasukan besar tanpa persiapan. Kita baca sama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 12. Cari apa? Oh. Ayo baca 1, 2, 3. Ya Tuhan kami. Mana suaranya? 1, 2, 3. Ya Tuhan kami, tidak Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Stop. Panik nggak kalau seperti begini? Harusnya. Ya, panik, nggak tahu mau ngapain. Apalagi ada kalimat ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Stop dulu. Sering nggak dalam hidup kita ketika terjepit, terpojok, tertekan, terhimpit, waduh pokoknya semua lah. Nggak tahu mau ngapain. Betul? Lakukan kebenaran. Kalimat terakhir. Ayo, inilah kebenaran Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Begitu kalimat terakhir baca 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepada rentenir. Cari utangan. Ayo, kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Inilah prinsip. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya. Wih, hebat sekali. Jadi jangan cari yang lain. Bahkan, misalnya suatu hari kita sakit. Jangan cari kotak obat, jangan telepon dokter lebih dulu. Diam dulu. Harus. Diam dulu. Cari kerajaannya dan kebenaran. Amin. Dalam situasi seberat apa, setidak enak apa, separah apa, semengerikan apa, catat baik-baik. Jangan lari kiri kanan dulu. Tetapi carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Ini prinsip penting dalam kehidupan kita setiap saat. Ini pengalaman Raja Yosafat, gak tahu mau ngapain. Tiba-tiba musuh datang. Puji Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepada. Apa kalimat lain? Tetapi mata kami tertuju padamu. Artinya apa? Mohon pertolongan. Ayo, minta pertolongannya gampang aja. Fokus sama Tuhan. Fokus. Oh, bahasanya terlalu tinggi. Fokus. Percaya. Ini, ojo tolak-tolak.
Betul? Ojo tolak-tolak. Ngerti kata tolak-tolak? Nengok gini, nengok kanan. Ini bagaimana? Nggak usah. Mata tetap tertuju kepada Tuhan. Aminkan. Ini jaminan, ini janji yang luar biasa. Dalam situasi seberat apa, setidak enak apa, separah apa, harus tetap fokus kepada Tuhan. Hal yang paling penting untuk kita lakukan. Kembali ke prinsip Matius 6:33. Ya, tetapi suruh apa lagi tadi? Carilah dahulu kerajaan surga. 33. Ya. Dan kebenaran. Itu dulu konsentrasi. Kita terjepit 33 ya. Kita terjepit, kita terimpit, kita kepepet, kita terpojok, kita apa itu? Di sini. Terpojok, terjepit, terhimpit, nyungsep. Apalagi? Tergilas, semuanya. Pokoknya cari dulu kerajaan surga. Beserta apanya? Kebenarannya. Apa sih isinya surga itu? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Itu isinya surga. Ayo sebelum kita baca ayat itu, kira-kira mudah atau susah cari dulu kerajaan surga? Ayo jawab. Susah atau mudah? Mudah. Ayo mudah atau susah? Mudah. Mudah, susah, mudah. Gampang. Loh, betul? Lebih susah nelpon temanmu. Betul enggak? Daripada cari Tuhan. Setuju saya ngomong ini? Karena Tuhan kapan saya bisa kita temui. Udah, Roma 14 ayat 17. Ini yang harus kita cari. Ayo, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan, minuman. Maka itu dalam keadaan terjepit sekalipun sampai untuk makan saja susah, nggak usah panik. Cari dulu kerajaannya. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan, minuman, tapi satu soal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu isinya. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, tadi yang ngomong susah, cari kerja surga itu susah. Sekarang ada jawabannya. Mosok boleh mental lupa angel. Berarti kalimat itu masa cuma nyari 3 aja kok susah. Ayo, Tuhan Yesus susah dicari atau gampang dicari? Ya wis, ngomong susah tadi amas. Amas ngomong susah tadi. Dia gampang ditemuin kok. Kita aja yang dilahong lagi, nggak tahu mau kemana. Gampang. Amin. Yesus selalu ada dengan kita. Damai sejahtera susah dicari atau? Loh, saya tanya, damai sejahtera itu susah dicari atau gampang? Gampang. Dia raja damai kok. Betul? Kalau sampai nggak ada damai di hidup kita, orang suatu bilang goblok muda. Ya salahmu sendiri. Damai sejahteranya selalu ada. Sukacita, gampang atau susah? Gampang. Nah, yang jawab susah tadi bertobat. Oke, saya tanya lagi. Jadi cari kerajaan surga itu susah atau mudah? Gampang. Gampang sekali, sudah ada semuanya. Tinggal kita ambil. Karena dia sudah sediakan. Semua itu terjadi dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudusnya sudah ada atau belum di hidup kita? Sudah. Nah, apanya yang susah? Betul? Kalau ada yang merasa susah, artinya nggak ada sinyal. Nggak ada Roh Kudus. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Ya, kalau sampai susah nyarinya, itu nyarinya di tempat yang salah. Saudara, ini dia.
secara fakta sehari-hari. Ya, secara fakta sehari-hari. Hidup dimulai kapan? Dalam sehari itu loh, yang umum. Hidup dimulai Bangun tidur. pagi, bangun tidur. Betul? Nah, mulai besok. Begitu mulai, wah kan gitu. Jangan terus ngomel-ngomel dulu. Cari kerajaan surga. Tenang, nikmati, sampai tiduran nggak apa-apa. Di mana kebenaran itu? Sapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bisa bangun, terima kasih. Seger toh kalau begitu? Iya atau tidak? Seger sekali. Luar biasa Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Sukacita luar biasa. Jadi pagi-pagi bangun cari kerajaan surga. Saya cuma cerita saja. Selasa sore yang lalu, ya saya landing dari Jakarta di New York CFP. Dijemput oleh orang-orang hebat ini, ya dari Washington DC. Tiba jam 4 sore, terus diajak dinner oleh beberapa saudara di New York. Nah, jam 10 malam, kami langsung ke villa, saya ingin langsung malam di villa. Jam 10 malam, masih selesai. Saya harus melayani firman via Zoom, Instagram, Facebook. Biasa, cerita selesai, sampai setengah 12 lewat hampir jam 12. Baru saya bisa mandi. Bayangkan baru datang loh itu. Nah, puji Tuhan saya itu nggak pernah jet lag. Jam 1-an tidur, tapi paginya setengah 8 masih waktu villa hari Rabu, saya Zoom lagi. Ya, karena jam 8. Oh bukan, itu Zoom bukan SK kok itu pagi. Tulus. Oh iya, PD Tulus itu. Jadi setengah 8 mulainya. Saya jam 7 sudah bangun. Nah, jadi nggak bisa tidur panjang. Nah, pesawat saya di Rabu itu ke Atlanta jam 2:30. Nanggung sudah, nggak bisa apa-apa. Ya udah, sampai Atlanta. Waduh, ketemu banyak orang. Saya 3:30 pagi baru tidur. Karena cerita-cerita, aduh ada orang punya masalah begini. Rabu, Kamis, Jumat jadi Atlanta. Nggak pernah saya tidur sebelum jam 3 pagi, selalu lewat ini. Baru kemarin sampai di Philadelphia lagi, dijemput oleh Ibu Vivi Siaan dari airport, villa, langsung ke gereja, ke BBC, sharing dengan orang-orang tua. Nah, di malam masih lumayan, hampir jam 2 saya bisa tidur, tapi tadi pagi sudah bangun untuk pelayanan hari. Nah, kenapa saya bisa menikmati hidup seperti itu? Ya gara-gara firman ini. Pagi-pagi saya nggak mau cari ribut, nggak mau cari masalah, saya nggak mau cari khawatir, saya nggak mau cari apa-apa. Cari apa? Cari kebenaran. 1, kebenaran. 2, Damai sejahtera. damai sejahtera. 3, Sukacita. oleh Roh Kudus. Saya cuma tanya ini, jangan tersinggung. Ada nggak orang bangun pagi pasti marah dulu baru sarapan? Enggak. Saya tanya, ada enggak? Ada. Tahu? Karena saya sering nginep di rumah orang, jadi tahu itu. Sampai saya pikir, hari pertama marah, gara-gara apa? Besok marah lagi. Terus saya lihat gara-gara apa? Kan aja masalah, gara-gara apa? Nah, besok saya pikir nggak marah. Marah juga. Gara-gara apa? Gara-gara C. 5 hari saya di situ. Pagi dicepokin masalah. Ribut terus ini. Kesimpulan saya, langganan. Betul enggak? Hobinya memang marah-marah. Rasanya sarapannya enggak enak kalau enggak marah dulu. Saya coba tanya, biasanya Bapak Bapak. Loh, jawab dong. Biasanya Bapak, Bapak, banyak Ibu.
Ayo jawab jujur. Bapak. Jujur. Maaf saudara semua. Jadi memang ada orang hobinya begitu. Nah, bayangkan walaupun duitnya banyak, tapi kalau pagi-pagi nggak cari kerajaan surga, ribut duluan. Kira-kira sepanjang hari itu hidupnya kan bagaimana? Ribut terus. Apa? Ribut terus, panas bawaannya. Terus kalau ketemu orang, yang ditemui rasa apa? Nggak enak. Wih, kayak ketemu landak saja. Kalau landak, aduh takut tercocok ini durinya itu loh. Nah, itu. Kenapa deh? Kalau ketemu dia ketawa terus. Ngerti nggak? Kalau pagi-pagi kita tidak mencari kerajaan surga, tapi cari ribut, cari masalah, apa lawan katanya? Lawannya kerajaan surga itu apa? Neraka. Udah. Ingat, cuma ada satu di antara dua, surga atau neraka. Maka itu perintah ini kita harus perhatikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya. Terima kasih Bapak. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun memulai semuanya dengan Tuhan, memulai semua dengan kerajaan surga. Wih, luar biasa. Kembali ayat 33, Matius 6 ini. Apa yang terjadi kalau setiap pagi memulai suatu kehidupan kita mulai dengan kerajaan surga? Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu jangan dibaca semuanya dari tadi dulu dari 31 semuanya itu apa? Makan, minum, Nah, pakai. jadi bacanya maka makan, minum, pakai itu akan ditambahkan. Berapa kali saya sharing masalah ini? Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Tambahkan sudah ada. Bonus, bukan diberi loh. Ini luar biasa, Tuhan nggak pernah salah bicara. Bukan diberikan, tapi ditambahkan. Lihat bahasa Inggrisnya, shall be added unto you. Ditambahkan, bukan diberikan. Terima kasih Bapak. Kenapa? Jadi sudah ada dan Sudah ada. Nah, yang sudah ada itu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka kalau kita cari itu pagi-pagi, maka makan, minum, pakai itu bonus. Ditambahkan, bukan diberikan. Loh, oh, ngerti ya? Oh, terima kasih Bapak Jam. Maka itu butuh uang nggak? Itu butuh uang nggak? Butuh. Jangan sombong. Tapi jangan uang itu yang kita cari dulu. Harus berubah sikap. Butuh, tapi nggak usah panik. Masih ingat hidup Tuhan Yesus suatu hari harus bayar pajak untuk bait suci. Nggak ada uang. Tapi Allah menyediakan. Terus Tuhan Yesus suruh Petrus mancing, bukan? Di danau itu. Ada uang. Nah, itulah bukti. Kalau begitu Tuhan Yesus pernah nggak punya uang? Sering. Jawab. Kalau Tuhan Yesus pernah nggak punya uang? Sering. Ya wes. Kalau kita sering nggak punya uang, sudah member Yesus. Sudah amin. Ternyata sudah mirip-mirip Tuhan Yesus. Kalau sudah punya, sering nggak punya uang. Amin. Maka itu saudara keindahan hidup. Kenapa mau charger? Boleh coba deh. Terus sebentar. Itu apa iPhone kan? Ganti dulu. ya, bisa pinjam dulu. Ya. Ini oh ya udah boleh. Jelas ya saudara. Ini jaminan Tuhan atas hidup kita. Hebat sekali. Bapak enggak apa-apa pikir. Oh yang itu. Yakin? Percaya? Tenanan? Sungguh-sungguh? Yes. Nggak miring-miring? Nggak miring-miring. Nggak miring-miring? Mati ini mati. Nggak usah. Wih, Bapak kita luar biasa. Amin.
Itu jaminannya. Amin. Tetapi carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka makan minum pakai itu akan ditambah. Ayat 34. Nanti senang. Ayat 34. Jadi krisis itu nggak usah ditakutin. Betul? Masalah itu nggak usah ditangisi. Hadapi saja dengan senyum-senyum. Nanti kan dia sungkan sendiri. Ya betul. Ya mbok sekali-kali buat mereka sungkan. Karena kita nggak ngelatenin mereka. Kalau masalah kita latih, wih gede dasi, bilang itu besar untuk kepalanya, nggak usah. Baca ayat 34 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ingat, Tuhan tidak berkata jangan kamu mikiri hari besok. Harus. Hidup itu harus dipikirkan. Arti kata dipikirkan, kalimat yang lain dibuat planning, buat rencana. Itu harus ada. Tapi bukan untuk khawatir. Bedakan itu. Karena hari besok mempunyai apanya? Kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ini. Amin. Artinya begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu artinya apa? Yang kemarin dan yang besok diapain? Nggak usah dipikir. Iya, biarin. Gak usah dikhawatirkan. Khawatir hari ini, habiskan hari ini. Oke, saya mau tanya. Tolong berikan angka. Kesusahan sehari itu kira-kira berapa kilo? Kira-kira aja. Ayo, beri angka. Berapa kilo beban hidup sehari? Jangan sekilo, kain-kain. Ayo, kira-kira berapa kilo beban sehari? Kesusahan sehari. 45 kilo? Seket. 50 lah, pada nanggung. Betul? Oke, 50 kilo. Kira-kira siapa yang kuat mikul 24 jam 50 kilo? Boleh jawab. Kuat nggak mikul beban 50 kilo 24 jam nggak diturunkan? Ayo jawab. Kuat nggak? Sekuat-kuatnya orang 24 jam kan sehari. Yo. Pengkor. Pengkor. Enggak cuma pengkor, keteng. Maaf. Apalagi tambah beban besok. Nah, berarti beban kemarin berapa kilo? 50. 50. Berarti kesusahan besok berapa kilo? 50. 50. Itu. Berarti kalau kesusahan kemarin kita pikul hari ini, ditambah pikulan hari ini 50, dan kita sudah khawatirkan untuk besok 50 lagi. Berarti hari ini pikul berapa? Nah, 150 kilo. 24 jam. Berapa? Pikul gajah. Ngerti nggak ilustrasi? Betul. Saudara, saya punya istilah ini dari Roh Kudus. Betapa gobloknya kita. Beban kemarin, beban hari ini, beban besok. Blender untuk hari ini. Ngerti kan tadi? Blender untuk hari ini. Nggak cuma gelegean. Maaf ya. Bayangin, itu kalau 3 hari. Ada nggak orang hidup beban bulan lalu dipikiri sampai hari ini? Nah, ditambah beban bulan depan. Artinya apa? Wes alat tambah alat. Maaf saya ngomongin. Betul nggak? Maka itu ayat 34 ini luar biasa. Kesusahan hari ini, nikmati hari ini. Karena besok ada lagi. Artinya, kalau kesusahan hari ini kita nggak habiskan, berarti kita sampai hari besok
Sisa kesusahan hari ini ikut besok. Tambah lagi. Akumulasi terus. Besok punya kesusahan sendiri, kita nggak selesaikan. Masuk lusa. Itu dewe mas. Capek gitu. Saudara, inilah janji Tuhan. Ya sudah biar hari ini. Maka kalau kita bisa hidup seperti ini, hidup itu enak, lega, luar biasa. Kesusahan hari ini cukup aneh. Gak usah susah untuk besok dipikirkan, gak usah biarin besok ada besok. Apalagi kemarin-kemarin, udah lewat, gak usah diterus-teruskan. Kira-kira kalau kita mentaati firman ini, hidup ini bakal bagaimana? Enteng, apalagi? Hidup ini bakal bagaimana? Kalau kita mentaati semua firman yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Menikmati hidup ini luar biasa. Maka tiap hari kita hadapi dengan senyum. Bukan senyum terpaksa. Tapi senyum yang wajar, yang enak sekali. Itu yang Tuhan ingin atas. Menakuti hari esok, ketakutan tentang hari esok, itu berat. Betul, berat. Ketakutan hari esok kita paksa, itu berat sekali. Tapi kalau kita percaya tanggung jawab apa kita ada. Itu ingat, kalau Tuhan ciptakan perut, Tuhan ciptakan mulut, Dia pasti ciptakan makanan. Itu tanggung jawabnya. Percayakan firman ini? Percaya. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Ada jaminan yang luar biasa. Filipi 4 ayat 13. Selamat menikmati bulan Agustus. Betul? Bentar lagi yang di Asia sudah tanggal 1 Agustus. Kalimat pertama apa? Segala perkara. Apa kata lain segala perkara? Semua. Wis pokoknya apa ya? Segala perkara yang enak maupun yang gak enak dapat apa? Tanggung. Apa kata dapat kutanggung? Dapat kuselesaikan, dapat kuatasi, dapat kuhadapi, dapat aku selesaikan. Di dalam Dia, bukan karena uang, bukan karena koneksi, bukan karena kenalan ini benar tidak. Di dalam Dia, yang apa tanggung jawabnya? Memberi kekuatan kepadaku. Jawabannya, ya wes ya sudah. Apalagi kita mau takutkan dalam hidup ini kalau jaminannya seperti itu. Ya, memang Amerika lagi susah. Kemarin, Selasa sore, waktu tiba dari New York sampai di Philadelphia, saya lagi perlu sesuatu. Maka saya pergi ke Walgreen, kan dekat rumahnya Pastor Aldo. Saya itu berapa ratus kali ke Amerika. Baru Selasa malam kemarin saya kaget. Lihat Walgreen raknya itu banyak yang kosong. Loh, kok jadi begini? Terus, rata-rata saya mau cari pasta gigi, saya mau cari sampo, saya mau cari semua pakai kunci. Perhatikan nggak itu, saudara? Loh, sejak kapan kok jadi begini Amerika ini? Betul, raknya itu kosong. Wih, ngeri sekali Amerika ini. Kenapa semua pakai kunci? Karena banyak dicuri. Terus saya merenung di situ. Wih, berat juga ini hidup. Tapi puji Tuhan, Papa kita luar biasa. Amin. Papa kita luar biasa. Dia memberi jaminan. Berarti kalau segala perkara dapat kita tanggung, di dalam Dia memberi kekuatan kepada kita, artinya gak usah khawatir, ya wes, tapi jalan aja hidup. Iya, duduk baik, 24 jam atas. Ada jaminan yang luar biasa. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena kita ini pemenang semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita.
Pak B.